Pemilik SLB mengaku ditagih ratusan juta oleh Bea Cukai saat mau ambil alat untuk tunanetra yang diperoleh dari bantuan perusahaan dari Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada apa sih dengan pihak Bea Cukai? Kemarin bermasalah dengan pekerja migran Indonesia terkait barang-barang yang tertimbun. Sekarang viral lagi terkait kasus bantuan alat untuk para siswa yang kekurangan upaya. Justru bantuan alat-alat sekolah dari Korea tersebut dikenakan biaya ratusan juta. Ini sungguh sangat disayangkan ya, bantuan alat-alat sekolah untuk para murid yang kekurangan upaya atau disabilitas, tapi alat-alat tersebut sayang tidak bisa diambil. Dan kasus ini sudah terjadi di tahun 2022, sekarang sampai 2024. Jadi bantuan tersebut sia-sia, tertimbun di gudang, dan tidak bisa dipakai oleh para siswa yang kurang upaya. Sungguh sangat disayangkan. Terkait viralnya berita ini, netizen pun juga tidak tinggal diam. Bahkan kata-kata netizen itu ya seperti biasa, kalau ada kasus-kasus viral seperti ini, perkataan luahan itu langsung emosional ya. Apalagi barang-barang bantuan tersebut untuk siswa tunanetra. Dan kasus ini sudah terjadi pada saat tahun 2022. Dari sumber berita yang saya baca, pihak sekolah juga sudah menuntaskan persyaratan dokumen apa yang diminta oleh pihak Bea Cukai. Namun, di sisi lain, pihak Bea Cukai juga memberikan klarifikasi bahwa barang-barang tersebut dokumennya belum terselesaikan, atau istilahnya surat-suratnya itu belum lengkap ya kalau dalam bahasa kasarnya. Ini sebenarnya mana yang benar sih? Jadi ada keraguan ya. Di sisi lain, pihak sekolah sudah mengirimkan dokumen yang lengkap dan tidak bisa diambil pungkasnya. Tapi di sisi lain, pihak Bea Cukai juga memberikan klarifikasi kalau barang-barang tersebut belum memenuhi istilahnya surat-suratnya lengkap, dokumen dan persyaratannya itu belum cukup lengkap. Tapi saya yakin pihak Bea Cukai pasti juga akan memberikan jalan titik terang yang tentunya barang-barang tersebut bisa diambil tanpa perlu bayar sepeser pun kalau dokumen dan persyaratannya itu lengkap. Insya Allah pasti percayalah kepada pihak Bea Cukai. Jadi untuk teman-teman ya kan, jangan berkomentar yang bukan-bukan. Tentunya barang-barang yang dari luar negara ya kan, pasti dibutuhkan proses persyaratan dokumen yang benar-benar dan secara teliti. Insya Allah pasti terselesaikan ya. Tapi yang membuat saya agak bingung ya, atau agak mikir-mikir, masa iya dari tahun 2022 sampai 2024 kok nggak terselesaikan? Ini kan juga ada sedikit kejanggalan ya. Apakah menunggu viral dulu baru terselesaikan? Seperti barang-barang PMI kemarin yang tertahan di gudang, setelah viral baru terselesaikan. Jangan seperti itu dong. Untuk para sahabat-sahabatku yang bekerja mengabdi demi negara, tolonglah dipermudahkan urusan para rakyat ini, ya kan? Gaji kalian itu yang membayar rakyat, ya kan? Tolonglah dipermudah, jangan mempersulit urusan rakyat. Apalagi kalau barang-barang bantuan tersebut untuk keperluan sekolah tunanetra. Dari 2022 loh sampai 2024. Dan berikut komentar netizen terkait barang-barang tersebut yang dikenakan biaya ratusan juta oleh pihak Bea Cukai. Namun pihak Bea Cukai juga sudah menjelaskan ya. Saya juga sudah membaca beritanya.
Kalau persyaratan dokumen sudah terselesaikan, barang tersebut boleh diambil dan tak perlu membayar ratusan juta. Alhamdulillah. Tapi kita lihat, simak videonya, netizen marah-marah ya kan. Karena mungkin netizen ini membacanya agak sekilas ya. Masa iya barang bantuan tunanetra kok malah disuruh bayar ratusan juta? Ya biasalah, namanya netizen ya kan. Kalau sudah melihat berita-berita yang terviral, teraktual, pasti langsung kaget, terkejut gitu loh sahabat-sahabatku semua. Dan untuk para sahabat-sahabat yang mengabdi demi negara, mengabdilah dengan setulus hati ya kan. Jangan mau disuap, jangan mau korupsi ya kan. Sebab korupsi ini adalah penyakit pengkhianat bangsa ya kan, mengkhianati rakyat, mengkhianati negara. Janganlah suka korupsi. Intinya pesannya seperti itulah sahabat-sahabatku semua. Oke teman-teman, langsung kita simak reaksi komentar netizen terkait barang-barang bantuan untuk murid tunanetra justru malah ditagih ratusan juta, viral di media sosial. Pemilik SLB mengaku ditagih ratusan juta oleh Bea Cukai saat mau ambil alat untuk tunanetra yang diperoleh dari bantuan perusahaan dari Korea. Kita bahas. Lagi-lagi dan lagi-lagi terus terjadi. Nah, ini gimana ini? Ini adalah salah satu bukti bahwa negara kita selama ini tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Penjajahnya ya bangsa kita sendiri. Ya ini praktek-praktek dari Bea Cukai ini yang nggak pernah berhenti, yang nggak pernah kapok. Heran sekali mereka ini. Kurang apalah ya? Digaji rakyat, gajinya besar, masih aja kurang. Kerjaannya meres. Apa karena seleksi masuk di Bea Cukai itu lewat ordal atau lewat ada ininya sehingga harus balik modal gitu, atau gimana sih sistemnya? Heran, orang-orang Bea Cukai ini nggak kapok-kapok. Oke lah, saya dukung Bea Cukai untuk terus ya berbuat seperti itu. Sekalian aja lah, negara ini nggak usah dibaik-baikin. Lanjutin ya. Dulu pernah juga terjadi di Bali. Kursi roda bantuan juga dikenakan pajak. Sekarang juga masih diulang lagi. Udahlah, nggak apa-apa. Memang kalian diciptakan, ditugaskan untuk seperti itu, untuk mempersulit warga negara sendiri. Semoga cepat kenyang ya. Jangan, nggak usah. Jangan sampai kenyang lah. Sikat terus, sikat. Yang bisa disikat, sikat. Oke, rakyat pantau, rakyat monitor, rakyat dukung Bea Cukai untuk mempersulit bangsa sendiri. Ya, salam rampok. Kabar terbaru dari Bea Cukai nih, gak habis-habisnya berita negatif tentang Bea Cukai nih. Yang terbaru, dapat bantuan alat untuk SLB dari Korea ditagih ratusan juta oleh Bea Cukai. Jadi ada seorang netizen mengeluhkan, katanya dia itu mendapatkan bantuan dari Korea Selatan yang mana untuk alat-alat bantuan pembelajaran dari Korea. Kan itu kan dia sumbangan ya. Kok bisa kena tertahan di Bea Cukai kayak gitu, masih aja dipajakin. Dan tertahannya itu udah lama, mulai dari tahun 2022 sampai sekarang nggak kelar-kelar, masih ada di sana tuh barang. Kasihan, bagaimana nasib SLB itu yang nggak ada alat pembelajarannya. Jadi ini tuh mengingatkanku pada tahun 2016 seorang sultan dari Swiss yang mana dia itu juga adalah seorang arsitektur, miris melihat warga-warga di pelosok yang mana anak sekolah, warga kampung itu menyeberang melalui jembatan-jembatan yang gak layak untuk diseberangi dan membahayakan mereka. Jadi, tuh sultan nyumbang bahan alat-alat untuk bikin jembatan. Nih nama sultannya, Tony Rutiman. Bikin jembatan terkecil Indonesia malah didendanya oleh Bea Cukai. Jadi, alat-alat bahan-bahan jembatan itu dikirim dari Swiss ke Indonesia. Sampai di Indonesia ditahan sama pihak Bea Cukai. Padahal itu donasi ya kan, bantuan untuk memperbaiki infrastruktur jembatan-jembatan terpencil yang nggak bisa dibangun oleh pemerintah, malah orang luar negeri yang bantu, tapi masih aja dipajakin. Ini kayaknya pemerintah kita ini nggak tahu, atau negara yang nggak bisa bersyukur atas bantuan orang lain. Gila, orang lain malah lebih peduli daripada pemerintahnya sendiri. Dan dendanya mahal banget ini guys. Dia ini hampir ngambek nih. Kalau dia berhenti bantuannya, terus gimana nasib-nasib yang jembatan-jembatan lain itu yang sedang digarap? Menyala,
lagi-lagi bea cukai meresahkan. Ini nih kisah serupa yang kemarin gue lihat nih selebaran DFVP. Gue ada cici-cici yang disewotin sama oknum ya, oknum petugas bea cukai yang ngira kalau tas branded yang sedang dia pakai itu beli di luar negeri. Nih, buat para petugas bea cukai, jangan kira semua hal yang berbau branded itu tuh pasti dibeli dari luar negeri. Karena kayaknya pada sensi aja gitu, bawaannya tuh pengen ngasih denda aja. Ya bisa aja itu kado. Misalnya kayak gue dibeliin tas branded sama suami gue emang dari luar negeri, tapi kan gue nggak tahu harganya berapa gitu. Atau gue dibelikan tas branded sama orang tua gue, belinya di Indonesia, gue pun nggak tahu harganya berapa walaupun bisa dicek. Masa mau kujuk-kujuk kena denda cuma karena wajah gue mungkin wajah lokal, itu bukan target. Biasanya yang targetin tau nggak siapa? Orang-orang yang face Chinese gitu dan baru keluar dari luar negeri. Jadi kayak bawahnya sewot aja mau ngedendain. Dan buat teman-teman yang mikir kenapa nih sampai dirobek dan kenapa nggak sayang, menurut gue kalau mereka sudah bisa beli tas Hermes, harusnya mereka itu kan emang udah nggak mikir masalah duit. Jadi mereka juga ngerasa kayak ngerobeknya tuh kayak, nih makan nih, gue nggak butuh duit tapi lo nggak bisa ngedenda gue seenaknya gitu. Hal-hal seperti ini sangat disayangkan. Mudah-mudahan kedepannya saya berdoa para sahabat-sahabat yang mengabdi untuk negara segera lakukan perubahan, perbaiki. Jangan sampai rakyat kemudian tidak percaya dengan para sahabat-sahabat yang bertugas mengabdi untuk negara. Rakyat ini adalah bos kalian dan yang menggaji kalian adalah rakyat. Jadi tunjukkan bahwa Anda bisa dipercaya, bahwa Anda adalah sang pengabdi negara yang di mana kerja Anda memang benar-benar untuk rakyat dan juga kemajuan negara. Ternyata saya juga pernah punya pengalaman seperti itu ketika saya pulang dari Malaysia. Mungkin video ini juga bisa didengarkan oleh pihak bea cukai. Pada saat saya pulang dari Malaysia itu loh, HP yang beli lama tapi ketika didaftarkan IMEI di pihak bea cukai tertera harga yang baru, harga HP yang baru. Ini kan sangat disayangkan ya kan. HP ku udah kumel, udah nggak layak dijual dengan harga sekian, tapi di pihak bea cukai ditulis harga segitu. Ini juga nggak masuk akal ya. Saya rasa hal-hal seperti itu juga harus dihilangkan ya. Jadi kalau misal kata ada orang yang daftar IMEI terus HP-nya sudah kusem, sudah jelek, ya udahlah, nggak usah dikasih harga dengan harga HP baru. Itu sangat merugikan para TKI yang pulang dari kerja di negara orang. Padahal TKI ini adalah penyumbang devisa terbesar kedua loh di negara Indonesia. Pada saat itu saya juga bantah-bantahan ya dengan orang pihak bea cukai, katanya ini sudah aturan. Tapi di situ sisi lain saya juga kesel juga sih, walaupun dendanya nggak seberapa, tapi kalau mendapat ratusan orang setiap harinya kalau diperlakukan seperti itu kan ya sayang kan para TKI ini. Terus kemudian yang kedua soal makanan. Kadang-kadang ini oknum-oknum yang bertugas di pihak bea cukai ini kadang-kadang nggak masuk akal ya. Pada saat itu saya membawa makanan yang kelebihan ya, jadi kelebihan, kemudian dendanya itu nggak sesuai. Ya mudah-mudahan dengan adanya viralnya video-video seperti ini, kedepannya pihak bea cukai itu lebih melakukan perbaikan dalam etos kerja ya. Itulah harapan para rakyat dan tentunya rakyat sepenuhnya bisa percaya. Tapi kalau hal-hal terkait seperti ini viral terus, lama-kelamaan rakyat itu nggak percaya loh. Tapi saya masih punya kepercayaan, saya yakin masih banyak kok orang-orang yang mengabdi demi untuk negara. Masih banyak orang jujur, insya Allah saya percaya. Walaupun terkadang orang jujur itu cuma sedikit. Ya udahlah, kita sebagai rakyat cukup berdoa sajalah teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya
hal-hal seperti ini segera diperbaiki, dan tentunya jangan lemot ya. Kalau sudah soal untuk urusan rakyat ya kan, gaji kalian itu yang membayar rakyat loh, sahabatku semua. Oke, cukup sekian video viral hari ini. Next ada video yang viral lagi nih. Pastinya saya akan upload terus di kontennya Bang Toha Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.